Oke, sebelum masuk ke topik yang lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah terhadap topik ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ADVA terhadap manajemen laba di perusahaan Tiongkok. Yang kedua yaitu apakah ADVA masih memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba ketika tarif pajak tidak berubah, tetapi beban pajak berkurang. Yang ketiga yaitu apa sih arah spesifik dari manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang terpengaruh oleh ADVA? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis hubungan antara ADVA dan manajemen laba pada perusahaan di Tiongkok. Yang kedua, yaitu untuk menguji apakah ADVA masih memotivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba ketika tarif pajak tidak berubah, tetapi beban pajak berkurang. Yang ketiga, yaitu untuk memeriksa apakah arah spesifik dari manajemen laba yang dilakukan ini terpengaruh oleh ADVA. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan kontribusi baru pada literatur tentang hubungan antara kebijakan pajak dan manajemen laba. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pajak yang efektif untuk mendorong investasi dan meminimalkan manajemen laba. Yang terakhir yaitu memberikan panduan bagi perusahaan dalam memahami implikasi kebijakan pajak terhadap manajemen laba mereka. Grand teori, jadi ada teori agensi dan juga teori sinyal. Yang pertama, mari kita membahas bagaimana teori agensi ini. Teori agensi ini menjelaskan bagaimana agen atau manajer dapat menggunakan ADVA untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan dan mencapai tujuan mereka sendiri, bahkan ketika hal itu tidak sejalan dalam kepentingan prinsipal. Menurut teori keagenan, tingginya pertumbuhan perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan investasi dapat membuat manajemen melakukan kemampuan manajemen laba yang lebih kuat dengan memberikan mereka kekuasaan yang lebih besar. Selain itu, peningkatan investasi mempersulit pemegang saham luar untuk mengatur manajemen laba mereka. Yang kedua, yaitu teori sinyal. Teori sinyal ini menjelaskan sebuah kerangka kerja dalam ilmu ekonomi dan ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi menyampaikan informasi kepada pihak lain melalui tindakan ataupun perilaku mereka. Dalam penelitian ini, teori sinyal menunjukkan bagaimana ADVA dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sinyal kualitas mereka untuk menarik investor. Teori ini juga membantu menjelaskan motivasi perusahaan untuk mengadopsi ADVA, dampaknya pada perilaku investor, hubungannya dengan manajemen laba, dan juga yang terakhir yaitu motivasi di balik praktek manajemen laba tersebut. Saat ini kita akan mengidentifikasi variabel apa saja yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama, variabel independen yaitu Tax Incentives Policy. Dalam hal ini, Accelerated Depreciation Policy for Fixed Asset yang diukur melalui variabel dummy. Dan untuk variabel dependennya ada Earning Management, serta variabel moderasi ada 2 yaitu Book Tax Differences dan Investment Growth. Jurnal menyebutkan bahwa kebijakan ADFA ini memiliki efek yang lebih signifikan pada perusahaan dengan book tax differences yang kecil sebelum kebijakan. Jurnal juga menyebutkan bahwa kebijakan ADFA ini memiliki efek yang lebih signifikan pada perusahaan dengan pertumbuhan investasi yang rendah sebelum kebijakan. Tahu nggak sih, pada tahun 2020, Fan dan Liu pernah melakukan sebuah penelitian loh. Nah, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan percepatan depresiasi di Cina pada tahun 2014 terhadap investasi perusahaan. Nah, mereka ini menggunakan strategi difference in differences untuk membandingkan investasi perusahaan. Variabel utama yang diteliti adalah investasi dalam total aset tetap yang memenuhi syarat, aset tetap yang tidak memenuhi syarat, peralatan, dan juga struktur. Nah, hasilnya gimana nih? Hasilnya, kebijakan ini meningkatkan investasi, terutama pada perusahaan yang kurang terkendala keuangan dan memiliki kepatuhan pajak yang jauh lebih baik. Nah, temuan ini menekankan pentingnya kepatuhan pajak dalam efektivitas insentif pajak untuk mendorong investasi. Nah, desain penelitian yang akan kita bahas pada video kali ini menggunakan metode DID untuk menganalisis hubungan antara kebijakan ADFA dengan manajemen laba atau earning management dengan mengatasi isu endogenitas. Nah, isu ini dapat diatasi melalui model DID dinamis untuk menguji tren paralel, kemudian model propensity score matching DID, dan juga uji placebo dengan kelompok perlakuan yang diacak.
Nah, penelitian ini juga melakukan analisis heterogenitas untuk melihat perbedaan efek ADFA pada perusahaan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, berbagai uji robustness juga dilakukan seperti mengeluarkan sampel terkena reformasi pajak lain, kemudian mengontrol intensitas R&D, serta menggunakan pengukuran manajemen laba alternatif. Tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti hubungan antara kebijakan percepatan depresiasi dan manajemen laba. Metodenya dengan data numerik dari laporan keuangan perusahaan dianalisis untuk menghitung indikator manajemen laba. Contohnya seperti akrual diskresioner dan perbedaan buku pajak. Teknik statistik dan ekonometrika yang digunakan yaitu difference in differences atau DID, propensity score matching atau PSM, dan analisis regresi multivariat. Penelitian ini berfokus untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara kebijakan percepatan, depresiasi, dan manajemen laba. Uji statistik, uji robustness, dan uji placebo digunakan untuk memastikan signifikasi dan keandalan hasil. Lalu ada desain penelitian. Penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan AFDA pada manajemen laba menggunakan desain DID dan PSM. Yang pertama ada DID. DID itu membandingkan perubahan manajemen laba antara perusahaan yang terkena kebijakan AFDA atau kelompok perlakuan dan perusahaan yang tidak terkena kebijakan atau kelompok kontrol sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Yang kedua ada PSM, itu mencocokkan perusahaan dalam kelompok kontrol dengan perusahaan dalam kelompok perlakuan berdasarkan karakteristik serupa untuk mengurangi bias seleksi. Lalu ada juga yang namanya analisis heterogenitas, itu menyelidiki apakah dampak AFDA pada manajemen laba berbeda di antara perusahaan dengan karakteristik berbeda, seperti perbedaan buku pajak dan pertumbuhan investasi. Populasi dan kriteria sampling penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu untuk memilih sampel dari populasi yang memenuhi syarat, yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI, data keuangan yang tersedia, dan tidak termasuk sektor keuangan. Data penelitian. Nah, data penelitian ini diambil dari periode analisis komparatif 2 tahun setelah penerapan kebijakan ATFA, yaitu dari periode 2009 sampai 2015. Hal ini dilakukan guna menghindari masa COVID-19, karena adanya COVID-19 ini tentu saja berpengaruh besar pada perekonomian perusahaan. Nah, data-data ini berasal dari China Stock Market dan Accounting Research Database. Lalu, untuk alat analisisnya ada analisis univariat, regresi multivariat, DID, PSM, placebo, robustness, dan penguji heterogenitas. Sedangkan software yang digunakan adalah SPPS. Bisa dilihat dari banyaknya tabel yang digunakan untuk melakukan analisis. Nah, untuk gambaran umum dari hasil penelitian ini bisa kita lihat dari berbagai analisis yang dilakukan itu semuanya mengatakan bahwa ATFA itu meningkatkan aktivitas manajemen laba. Kalau dari analisis univariat dikatakan bahwa pada tahun 2014 sebelum dan setelah penerapan ATFA menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol. Lalu dari regresi multivariat juga menunjukkan bahwa ATFA meningkatkan manajemen laba yang bisa dilihat dari regresi benchmark. Sedangkan dari endogenitas juga mengatakan bahwa penerapan insentif pajak cenderung membuat perusahaan melakukan manajemen laba. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ATFA menyebabkan peningkatan manajemen laba dan dampak positif ATFA terhadap manajemen laba signifikan pada perusahaan dengan perbedaan pajak buku yang kecil dan pertumbuhan investasi yang rendah sebelum penerapan ATFA. Nah, rekomendasi untuk penelitian berikutnya apa? Bisa kita lakukan desain kebijakan yang lebih akurat, khususnya untuk kebijakan penyusutan yang dipercepat supaya bisa mencegah perilaku manajemen laba. Selain itu, kita juga bisa melakukan penelitian tentang studi perusahaan dengan perbedaan buku pajak yang besar. Karena yang barusan kita lakukan penelitian itu adalah membahas buku pajak kecil. Sekian dari kami, terima kasih.